Hello, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan di rumah ya nak ya. Baik, hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling, layanan informasi masih seputar dengan bimbingan karir peminatan ya nak ya. Nah, masih ingat tidak tentang kembangkan minat bakat materi semester 1 yang Ibu pernah jelaskan ke kalian, yang dimana kalian diminta menyebutkan jenis kecerdasan bakat yang dimiliki. Nah, ini kalian bisa lihat kembali tugasnya ya di Google Classroom, bisa dibuka. Nah, hari ini materi kita membahas tentang minat dan masa depan. Masih seputar minat dan masa depan. Mungkin di antara kalian bertanya, kita sudah bahas minat Ibu, kenapa kita bahas lagi? Ya, kali ini kita akan mendalami lebih jauh lagi tentang minat ya, dan berhubungan dengan masa depan. Apa sih minat itu? Minat adalah suatu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memilih cita-cita atau karir dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar. Jadi, tanda kemantapan dan kesiapan ya seseorang untuk memilih cita-citanya dan karirnya, sehingga timbul dorongan yang kuat dalam belajar. Pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankannya. Minat sangat erat sekali dengan perasaan suka atau tidak suka. Pastinya ya, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam merencanakan masa depan. Nah, di sini minat berhubungan dengan perencanaan masa depan ya nak ya. Mungkin kalian bahas ya berhubungan dengan suka tidak suka, tapi tidak hanya sampai pada suka dan tidak suka, tapi lebih daripada itu, tertarik pada hal itu, ada konsistensi di sana dan ada alasannya mengapa kalian tertarik dan kalian mencoba untuk mendalaminya. Minat itulah yang dimaksud dengan minat di sini ya. Nah, kita coba lihat pengertian minat dari beberapa para tokoh yang ada. Di sini ada banyak pendapat tentang definisi minat ya nak ya, antara lain menurut Elizabeth B. Harlock, sebagaimana disampaikan tokoh-tokoh berikut, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih. Nah, seperti itu menurut para ahli Elizabeth Harlock tentang minat. Sedangkan menurut Bingham dan McDaniel, minat adalah kecenderungan orang untuk tertarik dalam suatu pengalaman dan untuk terus demikian seperti itu. Jadi ada konsistensi di sana nak ya. Kecenderungan itu tetap bertahan sekalipun seseorang sibuk mengerjakan hal yang lain. Nah, kegiatan yang diikuti seseorang karena kegiatan itu menarik baginya merupakan perwujudan minatnya. Sementara Andy Mapiare, tokoh ini berpendapat bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari lain-lain ya. Nanti kalian bisa lebih jauh membacanya. Nah, minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, mempelajari maupun membuktikan ya. Nah, lebih lanjut menurut Bimo Walgito lagi, dalam belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari dapat dipahami. Nah, menurut Winkel sendiri mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Jadi ada rasa senang di sana, ada ketertarikan kuat di sana, ada keinginan untuk menetap ya, ada juga ingin membuktikan ya, untuk mengetahui, mempelajari lebih jauh. Itulah minat. Pengertian minat menurut para ahli jika kita menyimpulkannya. Masih banyak lagi definisi minat yang disampaikan oleh para ahli. Namun pada hakikatnya minat itu merupakan kecondongan dari psikologis dan mental untuk tertarik kepada sesuatu karena alasan tertentu. Jadi bukan hanya suka tidak suka tapi nggak ada alasannya, ini ada alasannya ya, karena alasan tertentu. Ya, kecenderungan dari psikologis dan mental.
Jadi seluruh perasaan, harapanmu semuanya itu bersatu di sana sehingga memunculkan minat, ya, ketertarikan, ya, karena alasan-alasan tertentu. Dan yang dimaksud nanti di sana itu akan berhubungan dengan masa depan. Selanjutnya, pengelompokan minat. Masih ingat pengelompokan minat yang Ibu jelaskan di semester 1? Mudah-mudahan masih ingat ya, pasti masih ingatlah sedikit-sedikit ya. Begitu banyak minat yang ada pada setiap individu, maka kemudian para ahli mengelompokkannya, yang secara garis besar minat bisa dikelompokkan dalam beberapa bagian. Kali ini kita akan bahas dalam 8 bagian. Ada juga yang membahas sampai 12 bagian, tapi kali ini kita hanya membahas 8 bagian ya. Mudah-mudahan ketika Ibu menjelaskan kalian masih bisa ingat ya waktu Ibu jelaskan di semester 1. Nah, apa saja yang dimaksud itu? Pertama adalah minat outdoor, sesuatu yang berhubungan di luar ruangan. Lalu kemudian minat mekanik. Kemudian ketiga, minat ide dan konsep. Lalu keempat, minat sains, ilmu pengetahuan. Lalu kelima, minat komunikasi, kemampuan berkomunikasi, berbicara, verbal. Lalu minat seni rupa, minat berkaitan dengan penulis, sastra, minat klerikal, minat yang membutuhkan ketepatan dan ketelitian. Hitung-menghitung ya, maksudnya ada hubungannya ke sana. Bahkan ada yang mengelompokkannya menjadi 12, tapi kali ini kita hanya membahas 8 secara umum ya nak ya. Nah, di antara 8 ini apakah kalian termasuk bagian mana? Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh hal tersebut. Untuk mengetahui minat seseorang bisa dilakukan dengan berbagai cara ya nak, antara lain dengan tes dan non-tes, salah satunya juga dengan angket. Nah, kali ini Ibu akan memberikan angket kepada kalian untuk kalian kerjakan untuk mendeteksi minat kalian yang sebenarnya. Tetapi syarat mengerjakan angket ini harus dikerjakan dengan jujur ya, tidak mengada-ngada. Sungguh kalian mengerjakannya dengan jujur dari hati kalian, apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Oke? Berikutnya, di bawah ini salah satu contoh perangkat angket deteksi minat untuk mengukur minat kita sebagai seorang siswa yang masih belajar di kelas 3 SMP. Dengan begitu, setidaknya kita akan tahu cara garis besar apa sebenarnya minat kita dan kemudian langkah apa yang harus kita ambil secara tepat untuk menyongsong kehidupan masa datang. Khususnya dalam waktu dekat akan menentukan SMA atau SMK. Nah, supaya semakin terarah, Ibu akan memberikan Ibu akan memberikan angket tersebut untuk kalian kerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya nanti bisa beberapa macam cara ya. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan cara mengerjakannya supaya kalian tidak bingung. Pahami dulu cara mengerjakan tugasnya agar jangan salah mengerjakan ya. Seperti biasa ada beberapa pilihan yang akan Ibu berikan. Pilihan pertama, Ibu akan berikan angketnya di grup. Bisa kalian langsung isi pakai editan handphone atau tulis ulang di buku, lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Cari saja yang praktisnya yang mana. Kalau menurut Mem sih sebaiknya ambil saja. Nah, nanti formatnya modelnya seperti ini, angket deteksi minat ya. Akan ada petunjuknya, jadi kalian wajib tulis nama, kelas, tanggal tes, dan lain sebagainya. Lalu nanti akan diminta mengisi, tulis angka 0 jika bertentangan, tulis angka 1 jika betul, sesuai keinginan kalian. Angket ini akan dibagikan dalam grup WA. Sudah membagikan juga dalam forum Google Classroom, boleh diperhatikan, dilihat di sana. Jadi nanti Ibu akan bagikan di grup, lalu kalian bisa langsung kerjakan menggunakan editan handphone. Tinggal checklist, taruh 1 atau 0, lalu nanti dihitung di total. Tapi kalau misalnya mau kerja ulang lagi, ya harus ditulis semua dari awal sampai akhir ya. Pilih saja yang praktisnya yang mana ya nak ya. Jika sudah didapat angka 0, nah ketika nanti kalian sudah kerjakan angket tersebut, jika sudah didapat angka total, maka kita bisa mendeteksi minat apakah yang paling tinggi
pada seseorang siswa. Nah, ketika nanti kita sudah mendeteksi, di situ nanti kita akan lihat, oh ternyata arah minat kalian mengarah ke sini. Ya. Itu maksudnya. Untuk sebagian sekolah biasanya sudah melakukan tes minat dengan mengundang lembaga psikologi dari luar yang dianggap ahli di bidangnya. Tes dilakukan di awal tahun, tengah tahun, atau akhir tahun setelah ujian, sehingga hasilnya dianggap betul-betul valid. Hasilnya digunakan sebagai apa? Sebagai salah satu pertimbangan untuk memutuskan kelompok peminatan mana yang dipilih di SMA ataupun SMK. Jadi sejauh ini kalau ada yang membutuhkan peminatan, Ibu buatkan sebagai guru pembimbing, tetapi dengan memberikan tes, dengan memberikan angket ini, maka ini akan cukup membantu agar bisa dipilihkan yang sesuai, asalkan kalian kerjakan dengan jujur soalnya ya. Bagi sekolah yang tidak mengadakan tes minat karena berbagai alasan, apakah karena faktor biaya, faktor mahal ya nak, kalau biaya untuk mengikuti tes psikologi, tetapi faktor waktu, faktor tidak adanya kemauan dari siswa, atau faktor pertimbangan lainnya, maka angket ini atau angket serupa sudah banyak tersebar secara populer dan bebas di internet atau di buku-buku yang dijual toko-toko. Boleh jadi merupakan solusi untuk diterapkan kepada siswa agar siswa mengisinya sehingga minatnya bisa terdeteksi. Jadi yang masih kacau minatnya, masih bingung minatnya, cobalah kerjakan tes deteksi minat ini, angket deteksi minat. Kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan baik, sungguh-sungguh, sehingga hasilnya juga valid dan ibu bisa membantu melalui layanan konseling peminatan untuk kelanjutan dari hasil pekerjaan kalian. Oke? Thank you. Kita lanjut ke pembahasan di grup. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari dari ibu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke?